Para sahabat inspirasi sehari terkasih, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar? Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua. Pada kesempatan ini, saya berbicara tentang 4 hal penting yang perlu kamu tahu soal manusia sebagai makhluk pribadi. 4 hal penting ini bertujuan agar para sahabat inspirasi semakin memahami diri sebagai pribadi yang unik dengan memiliki segala kemampuan dan keterbatasan. Kamu mampu menerima segala kekurangan atau keterbatasan diri dan bersyukur atas segala kemampuan yang kamu terima daripadanya. Berikut para sahabat inspirasi sehari memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang sederajat dan saling melengkapi. Kamu bersyukur atas keberadaan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan mencintai menjadi fondasi dalam relasi dan komunikasi antara kedua jenis kelamin. Berikutnya, para sahabat inspirasi mampu memahami diri dan sesama sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, sehingga sikap saling menghargai menjadi nilai yang selalu diagungkan dalam kehidupan masyarakat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut soal bagian penting ini, saya minta kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin memberikan inspirasi bagi kalian semua. 4 hal penting yang perlu kamu tahu soal manusia sebagai makhluk pribadi. Yang pertama, manusia sebagai pribadi yang unik. Para sahabat inspirasi sehari yang saya kasihi, pada hakikatnya manusia itu unik. Tiada seorang pun mempunyai kesamaan, meskipun mereka itu kembaran. Keduanya pasti mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dan diketahui dari segi fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri dimaknai sebagai anugerah yang merupakan buah kreativitas Allah. Allah menciptakan manusia itu unik, indah, istimewa, dan sesuai dengan gambar dirinya. Keunikan, keindahan, keistimewaan, dan keagungan manusia itu hendaklah disadari, dihargai, dan dijadikan landasan dalam memahami keberadaan dirinya sendiri dan juga sesama. Kitab suci Kejadian sangat indah dalam melukiskan gambaran manusia. Yang pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Keunikan diri menjadi suatu keutamaan dalam diri manusia yang harus disyukuri. Itu adalah anugerah Tuhan.
Setiap pribadi semestinya bangga atas keberadaannya dan bersikap positif dalam menerima keunikan dirinya. Kita mesti menyadari Allah sebagai sumber sejati dalam keunikan setiap pribadi manusia. Allah menciptakan manusia secara khusus dan ajaib yang merupakan karya seni atau masterpiece dari Allah sendiri yang luar biasa. Sehingga manusia itu sungguh luar biasa indah. Sebagai orang beriman Kristiani, Yesus adalah sang inspirator yang paling nyata memberikan teladan agar kita semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri dalam menjalani roda kehidupan ini. Pertanyaan reflektif. Yang pertama, apa arti manusia itu unik? Yang kedua, jelaskan kekhasan atau keunikan manusia menurut kitab suci. Yang ketiga, bagaimana pengalaman hidup Anda berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain? Yang keempat, mengapa manusia diciptakan secara berbeda antara satu dengan yang lain? Apa yang membedakannya? Yang kelima, bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan itu? Yang keenam, buatlah sebuah simbol atau gambar diri, atau puisi, atau opini, atau cerpen, atau pantun yang mengungkapkan penghayatan keunikan diri. Yang ketujuh, tulislah doa yang bertemakan keunikan diri. Poin yang kedua, mengembangkan karunia Allah. Dalam kehidupan setiap hari, terkadang orang muda tidak menyadari kemampuan, potensi, dan bakat dalam diri mereka. Mereka juga belum mampu menerima segala kekurangan dan keterbatasannya. Pertanyaannya, mengapa terjadi demikian? Barangkali alasannya tidak terlepas dari faktor latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pengembangan diri secara maksimal. Setiap manusia itu unik. Kita dianugerahi pelbagai kelebihan, kemampuan, dan potensi-potensi yang berbeda-beda. Sebagai umat beriman, kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keunggulan diri terkait dengan kemampuan, bakat, dan potensi hendaklah tidak membuat orang merasa lebih hebat atau memunculkan sikap arogansi dan egois. Demikian juga keterbatasan dan kekurangan tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, bahkan merasa diri tidak berguna. Setiap orang mesti sadar bahwa kamu telah dianugerahi pelbagai kelebihan, kemampuan, bakat, dan potensi. Dan kamu wajib mengembangkan karunia Allah sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan syukur kepadanya. Ini merupakan panggilan kita sebagai umat beriman. Terkait hal ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta yang terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dalam perikop tersebut, tuannya memberikan tindakan tegas kepada hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan menyembunyikannya ke dalam tanah.
Tentunya tuannya tersebut merasa sedih, kecewa, dan marah dengan sikap hamba yang ketiga. Kita sudah dianugerahi karunia oleh Allah untuk dikembangkan secara maksimal agar kita mampu berbagi inspirasi atau mewartakan kebaikan, kebenaran, dan keindahan kepada sesama di sekitar kita. Pertanyaan: bacalah teks kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14-30 dengan sungguh-sungguh. Apakah isi teks tersebut? Bagaimana pesan perikop tersebut? 2. Tulislah semua kekuatan dan keterbatasan dalam dirimu terkait aspek fisik, jasmani, aspek bakat atau kemampuan, materi atau ekonomi, dan sifat-sifat. 3. Bagaimana cara kamu mengembangkan karunia Allah? 4. Apa tujuan kamu mengembangkan kemampuan, bakat, dan potensi-potensi dalam dirimu? 5. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki? 6. Buatlah tulisan berupa opini, puisi, cerpen, pantun, atau doa terkait mengembangkan karunia Allah. 3. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, Indonesia menganut budaya patrilineal yang begitu kental. Laki-laki menjadi yang pertama dan terutama, sedangkan perempuan dinomor duakan. Laki-laki diprioritaskan sehingga pola hidup termalkan dalam kehidupan kedua jenis kelamin tersebut, sehingga masalah diskriminasi terhadap perempuan seringkali ditemukan dalam masyarakat. Kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan mengembangkan kemampuan personal yang dapat membuat pilihan-pilihan atau keputusan tanpa dibatasi oleh stereotip dan peran gender yang kaku. Manusia laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik, tetapi keduanya memiliki hak, tanggung jawab, peran, dan kesempatan sama dalam kehidupan sosial, dunia kerja, dan sebagainya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki martabat yang sama sebagai makhluk atau manusia ciptaan Tuhan yang serupa dengannya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan menyadari kekasan dirinya serta kesamaan martabat dan derajat di hadapan Tuhan. Laki-laki dan perempuan juga memahami anugerah Tuhan lebih khusus dalam hal kesempatan yang sama untuk melibatkan diri dalam karyanya yang agung. Manusia dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan atau membawa kabar sukacita bagi sesama, membangun persekutuan, cinta kasih, dan tatanan dunia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kitab Kejadian, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya, seperti yang terungkap dalam Kejadian bab 2 ayat 18. Yang bunyinya demikian: Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam konteks itu, pria dan wanita sesungguhnya memiliki relasi komunikasi yang suci dan sepadan.
Demikian hal yang sama diungkapkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 372 yang mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging, seperti yang terdapat dalam Kejadian bab 2 ayat 24, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kejadian bab 1 ayat 28. Dengan demikian, suami dan istri bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sungguh luar biasa. Kesetaraan gender menjadi kunci yang dapat memberikan kesempatan kepada pria dan wanita untuk mengambil keputusan secara mandiri, menentukan keinginannya, dan menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin dalam berbagai segi kehidupan. Sebab setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dilahirkan dengan memiliki hak dan martabat yang sama. Mereka dipanggil untuk saling mengasihi, mengambil bagian dalam penyelenggaraan ilahi, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama, alam, dan dunia di sekitarnya. Pertanyaan: bagaimana persoalan perendahan martabat perempuan yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat? 2. Mengapa persoalan diskriminasi sering terjadi di tengah kemajuan teknologi ini? 3. Jelaskan maksud dari kesetaraan gender. 4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hidup sehari-hari? 5. Bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? 6. Bagaimana Anda menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat, dan sikap apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung gerakan tersebut? 7. Buatlah tulisan berupa opini atau puisi atau pantun atau cerpen berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan berdasarkan pengalaman nyata. 8. Buatlah doa untuk mereka yang mengalami korban pelecehan dan perendahan martabat manusia. 4. Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dalam kehidupan setiap hari, barangkali ada yang seringkali menemukan pengalaman terkait pelanggaran martabat kemanusiaan, seperti kekerasan dan tindakan anarkis yang disebabkan sikap fanatik dan diskriminatif ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial, dan sebagainya. Hal yang perlu disadari bahwa Allah menciptakan manusia dan menempatkannya secara istimewa di antara semua ciptaan, seperti yang terungkap dalam Mazmur bab 8 ayat 1-10. Kata-kata pemazmur ini bila direnungkan, sesungguhnya manusia menampakkan nilai-nilai kebijaksanaan hidup dan sifat-sifat mulia sebagai tanda pujian kepada Allah. Selain pujian atau syukur, manusia juga mampu memanfaatkan apa yang telah diciptakan dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan Allah.
Sebagai manusia yang secitra dengan Allah, setiap manusia wajib menghidupi nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, kekeluargaan, sukacita, dan nilai-nilai rohani lainnya. Dalam kitab suci, hal itu sudah digambarkan secara nyata, yakni soal perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ia menyelamatkan orang Yahudi yang tengah terkapar dengan cara membawanya kepada orang yang bisa mengobatinya. Orang Samaria itu memperlakukan orang tersebut layaknya saudaranya sendiri. Tindakan kasih yang ditunjukkan orang Samaria menyadarkan kita untuk saling mengasihi di atas segalanya. Sebab kita dipanggil untuk terlibat dalam mewartakan kabar gembira dan karya keselamatan Allah. Tindakan kasih dan persaudaraan melampaui segalanya. Kita semestinya tidak membuat pembedaan dalam setiap perbedaan. Kita tidak perlu membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan. Sebab kita semua, apapun latar belakangnya, kita adalah sama di hadapan Tuhan, yakni sebagai manusia ciptaan yang secitra dengan Allah. Kita sama-sama merupakan manusia bermartabat yang memiliki akal budi, rasa, hati, dan kehendak, agar kita mampu menemukan kebenaran, menilai kebaikan, memutuskan sesuatu yang dipandang baik dan bijaksana, dan memilih kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan itu sebagai landasan hidup. Pertanyaan: jelaskan tentang manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah yang terungkap dalam Mazmur 8 ayat 1-10. 2. Apakah keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya? 3. Sejauh mana Anda menghayati keberadaan diri sebagai citra Allah? 4. Buatlah tulisan berupa opini, puisi, cerpen, atau pantun berkaitan keluhuranku sebagai ciptaan yang sesuai dengan citra Allah. 5. Buatlah doa terkait keluhuranku sebagai ciptaan yang sesuai dengan citra Allah. 6. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat. Apa maksudnya? Manusia disebut sebagai citra Allah. Apa maksudnya? 7. Kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki? 8. Apa saja yang mencirikan bahwa manusia bermartabat sebagai pribadi berdasarkan KGK 357? Nah, para sahabat inspirasi sehari, itu saja 4 hal penting yang perlu kamu tahu soal manusia sebagai makhluk pribadi. Semoga apa yang saya bagikan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan Anda sekalian. Jangan lupa jawab semua pertanyaan yang ada. Terima kasih. Salam inspirasi untuk kita semua. Amin.